kayak kita meditasi nih, kayak badan kita kayak melayang gitu. Kayak melayang. Saking husunya kita kayak gimana sih ya? Udah kayak ngelepas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Oke, pada pembahasan episode kali ini kita ingin membahas tentang spiritual lagi nih, teman-teman. Karena banyak yang belum paham spiritual itu apa sih gitu. Terus cara mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta itu caranya gimana itu? Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak nih dari siapa dulu nih? Dari Bima. Kalau dalam episode sebelumnya kan kita bahas tuh, Bim, tentang spiritual tuh hubungan antara makhluk dengan Sang Maha Pencipta kita. Nah, bisa dijelasin nggak, Bim? Apa Bima mungkin punya pengalaman gitu? Cara Bima untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta itu gimana tuh? Kalau Bima sih ya mendekatkan diri ke Sang Maha Pencipta sih kayak kalau dari agama ya. Oke. Kayak sholat segala macam, zikir, tawasul dan macam-macam ya. Meditasi. Oh, meditasi juga? Iya. Nah, itu cara meditasi gimana? Ya meditasi aja kayak di kamar nih segala macam. Saya dengan Sang Penciptanya. Itu fokus ke diri kita gitu? Iya, diri kita. Dan itu suasana harus hening atau hening gimana? Sih. Harus hening ya? Iya, fokus hening gitu. Nah, kalau itu lampunya gitu terang apa gelap apa gimana? Apa sih, gelap sih, redup gitu ya. Jadi biar lebih fokus, lebih khusyuk lah ibaratnya. Mendekatkan dirinya lebih khusyuk, lebih enak, lebih tenang. Jadi kalau dari Bima lebih ke menjalankan syariat agama gitu ya, kayak sholat, zikir, tawasul. Ya paling sih akhirnya ya itu meditasi. Meditasi ya. Nah, itu kalau saat meditasi itu yang dirasain apa tuh, Bin? Lebih mungkin saat Bima suasana hening itu, itu ada sensasi atau rasa apa nggak gitu? Misalkan, oh kayak ngerasa lebih deket aja gitu apa? Gimana? Rasanya gimana sih, kayak kita meditasi nih, kayak badan kita kayak melayang gitu. Saking husunya kita kayak gimana sih ya? Udah kayak ngelepas gitu. Tapi dalam kondisi masih sadar gitu? Masih sadar. Dan maksudnya ada bacaan tertentu nggak gitu, misalkan biar kita meditasi biar melayang nih gitu, ada apa itu dengan zikir aja sih. Biar aja gitu, zikir dalam hati. Zikir dalam hati, udah khusus sama yang di atas, udah gitu aja sih. Oke. Berarti Bima dengan ini syariat ya, syariat agama dan juga dibantu dengan meditasi ya untuk cara kita mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Nah, kalau dari Ki Krisna nih, Ki, gimana Ki? Untuk kalau cara Ki Krisna biar mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta tuh ada cara-cara khusus gak? Kayak Bima gitu, Ki? Kalau saya nih lebih cenderung seringnya cukup komunikasi dengan hati. Dan nanti akan tersampai langsung ke atas. Jadi maksudnya komunikasi dalam hati. Yang Mas Bima tadi bilang meditasi lah contohnya. Oh, lebih ke meditasi kalau gitu. Ya, kalau dari syariat agama mungkin zikiran setelah sholat atau apa gitu kan. Sungguhnya yang paling terpenting bagi saya, menurut saya, itu antara hati kita dengan yang di atas, Tuhan Pencipta. Tapi maksudnya ada efeknya nggak? Spiritual tuh misalkan kita tuh udah melakukan sholat, zikir, terus kemudian meditasi. Nah, itu
fakta realnya ada nggak kita tuh kita udah berspiritual gitu? Apakah misalkan nggak money oriented atau nggak mikirin uang melulu apa gimana tuh Ki? Apa misalkan perilaku kita lebih baik jadi gitu? Ibaratnya kalau namanya perjalanan spiritual manusia, itu sesungguhnya nggak bisa dihitung dengan hal apapun. Tidak bisa dihitung, maksud tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Karena itu memang langsung kita dengan Tuhan, bukan kita dengan dunia. Oke. Berarti urusan keduniawian tuh berkurang kalau kita udah berspiritualitas tinggi gitu. Jadi kalau menjalani spiritual yang baik pada masa sekarang ya. Oh iya. Bukan masa dulu, zaman dulu. Oke. Nah itu itu lebih gimana? baik agak balance, seimbang antara saat kita dengan meditasi atau beribadah atau segala macam dengan semua kegiatan yang ada di alam dunia ini. Kita sebagai apa, tugasnya apa, kerjaannya apa, kan kita butuh makan, butuh nyari duit juga. Nah jadi harus balance ya. Oke, yang terakhir nih ya kita ke baby. Kalau baby sendiri untuk mengolah spiritual itu ada cara-cara tertentu gak menurut baby gitu? Kalau cara tertentu sih sama kayak Ki Krishna ya, lebih kayak dari hati ke Sang Pencipta, kayak lebih apa ya? Kalau lagi sendiri gitu, misalkan lagi kesel nih sama orang gitu kan, kayak langsung kayak zikiran aja deh, sabar gitu ya Allah gimana gitu. Lebih apa sih namanya? Kayak lebih ke hati ya. Lebih ke hati gitu, lebih kayak ya Allah salah-salah gitu. Nah kan kadang kalau kita nih kita lagi dongkol banget kita sama orang, kadang kan kita susah tuh kayak hati ini sabar tenang makanya kalau orang dongkol tuh rata-rata pada ngelus dada bukan ngelus ini gitu. Bukan perut juga ya, bukan perut lapar. Dada gitu karena hati ini kayak kalau lagi dongkol tuh berat gitu. Nah itu ada ini khusus gak untuk biar hati ini tuh tenang gitu, dongkolnya hilang gitu? Tarik nafas sih. Oke. Tarik nafas sambil kayak astagfirullahaladzim gitu, kayak nyebut aja tarik kayak nafas. Tarik nafas kayak Astagfirullahaladzim gitu. Kayak ya Allah sabar ya Allah gimana gitu, kayak lebih ke ya itu kayak lebih ke hati. Lebih ke hati lebih ya. ke hati itu buat ngedeketin Sang Pencipta. Sama Pencipta ya. Oke, ini kan ada yang tanya nih teman-teman. Kalau cara kita mendekatkan diri saya dengan Sama Pencipta itu ada yang nama istilahnya mengolah rasa tuh. Mengolah rasa ya, bukan olahraga. Ini olah rasa. Nah, ada nggak sih kiat-kiatnya gitu? Sebenarnya apa sih olah rasa itu? Jadi kalau olah rasa ya, bukan olahraga ya. Oh iya. Olah rasa itu kalau menurut saya ya, memang rasa itu diberikan langsung sama Maha Kuasa. Oke, langsung. Ya, intinya kita harus tahu, bisa ngerasain apa yang kita rasa. Kita harus merasakan apa yang kita rasa. Contoh kita bisa merasakan yang mudah aja, manis. Oke, manis. Dari gula gitu. Ya, itu kan kita nggak bisa berubah. Semua orang pasti bilang gula itu manis. Iya. Jadi kita harus punya keyakinan kalau kita ngerasain sesuatu itu harus yakin. Nah, seperti itu. Oke. Kalau lebih detailnya, olah rasa itu lebih cenderung ke misalnya kita melihat, pengen tahu data, pengen tahu informasi tentang apalah gitu contohnya. Itu bisa dengan mengolah rasa. Yang kita biasa saya sebut tali rasa. Nah ini tali rasa apa namanya, salah satu metode untuk mengolah rasa itu sendiri. Tadi saya bingung, maksudnya kan tadi kan Ki Krishna bilang kalau misalkan apa namanya gula itu manis. Nah ini rasa yang dimaksud ini rasa lidah atau memang rasa yang lain Ki?
Kalau itu rasa lidah. Nah kalau yang maksudnya rasa ini itu rasa pengecap itu apa enggak? Jadi kalau kita udah ngerasain di lidah manis, di hati nggak mungkin bilang pahit. Oh iya. Itu kebohongan namanya. Iya sih. Gitu. Jadi ya dirasakan dulu gitu. Oke. Tapi apakah rasa itu sendiri adanya, maksudnya rasa gitu yang Tuhan berikan itu adanya di hati, berarti kalau ini kita makan gula terus si lidah bilang manis gitu. Nah kita pasti kan hati kan juga bilang iya manis gitu. Nah itu apakah rasa itu di yang asli itu maksudnya rasa tuh di lidah apa di hati sih? Di hati. Di hati. Oke. Berarti intinya kita untuk berspiritual dengan mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa itu dari hati berarti. Kuncinya intinya dari hati. Oke. Ada lagi nggak yang ini yang ingin nambahin, Bim? Kalau Bima sih ini ya rasa ya. Kalau rasa. Kalau dari Ki Krista kan kayak gitu ya. manis gitu. Kalau gue di apa ya pengalaman spiritual gaibnya ya. Dari apa ya, olah rasa itu kayak kita kan pernah nggak sih ke suatu tempat yang angker atau suka ngerasain apa? Oh iya. Rasanya nggak enak nih. Nah iya. Rasanya enak nggak ini? Kok badan gue begini ya? Itu namanya kepekaan ya, rasa pekanya dia ya. Oke, itu kan setiap tempat beda tuh ya. Benar. Kalau Bima kemana iya. Saya merasa. Kalau misalkan kesini, kok badan gue nggak enak atau itu namanya rasa peka ya, pekanya di diri kita ya. Ya Tuhan sih ngasih kelebihan itu sih, cuman nggak setiap orang punya rasa peka itu ya. Oh ada yang kemana ya cuek-cuek aja gitu ya. Kan orang yang gue asik-asik aja gitu. Padahal itu tempat angker gitu misalkan. Pilihan sih ya, manusia tertentu yang bisa ngerasain gue peka sama ini nih. Itu namanya rasa peka ya kalau menurut Bima pribadi ya. Suka ngerasain gitu. Ini nih gak enak nih di sini kok ada ini. Berarti lebih ke kepekaan ya. Iya benar. Kepekaan mengesan suatu tempat gitu. Iya betul. Tempat ini maksudnya kalau angker tuh ke branding gitu. Iya, kalau nggak angker ya biasa aja gitu. Lebih ke sana berarti ada rasa kayak itu ya. Nah kalau baby ya apa Beb? Kalau menurut baby nih kalau olah rasa tuh dari sudut pandang baby apa Beb? Kalau dari sudut pandang baby ya kayak apa ya? Olah rasa misalkan kita kayak lagi kayak apa ya? Kayak lagi diuji. Oke, kayak lagi diuji. Oke. Kayak lagi diuji misalkan, aduh ya Allah. Gitu. Ini kayaknya baby hidupnya banyak berat ya, banyak ujian. Kan olah rasa kan? Olah rasa. Iya kan olah rasa kan kayak ujian hidup juga kan olah rasa kan kayak. Kok gue gini ya kita memanage rasa kita sih. Memanage rasa kita gitu kayak kok gini banget sih gitu. Jadi baby anggap ujian yang datang di kehidupan baby itu dari Allah, maksudnya baby anggap itu sebagai ujian olah rasa gitu. Latihan olah rasa baby gitu. Iya, latihan olah rasa. Bisa juga jadi beda-beda ya cara melatih olah rasa tuh berbagai macam ya ternyata ya, gak cuman dari ngecap gula itu manis gitu. Kalau Bima dari dari tempat ngesense lebih ke kepekaan tiap tempat beda-beda gitu. Nah kalau baby ini unik juga dari ujian hidup ya. Jadi ujian hidup tuh disyukuri ya Beb. Disyukuri apapun. Justru dari itu kita bisa belajar, bisa mengolah rasa ya. Iya lah, olah rasa lah. Nah tapi yang baby ini memang lebih, maksudnya dengan adanya ujian gitu, baby bisa mengolah rasa baby. Nah itu baby maksudnya jadi gimana gitu ke orang, apa jadi ikut marah-marah atau justru bisa lebih kayak lebih sabar gitu ya. Ya. Kayak misalkan orang marah-marah gitu ya. Contohnya ini aja ya kayak sabar gitu. Enggak gitu Mas. Jadi misalnya gitu kalau misalkan ada orang yang suka sama kita nih kayak
udah sabar aja lah gitu. Balik lagi kayak tadi, buat mendekati sama pencipta Suka. kayak lebih dari hati gitu. Oh ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gitu. Gitu ya. Emang Gitu, begitu orangnya lebih, gitu. lebih lega lah ya kayak gitu. Iya. Balikin semuanya segala sesuatunya kepada sama pencipta. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat teman-teman. Masih bahasan spiritual juga gitu. Hubungan makhluk sama pencipta. Nah, ini kita bahas tentang afterlife. Ada yang bahas juga katanya kalau kita sudah meninggalkan dunia alam fana ini, itu kita kembali kepada Sang Maha Pencipta gitu. Nah, yang saya pengen tahu nih, Ki Krisna, kalau misalkan sebenarnya apa sih ya proses yang terjadi gitu saat seorang itu meninggalkan dunia ini. Nah, itu prosesnya tuh bagaimana gitu? Jadi kalau proses meninggalkan dunia atau meninggal dunia itu banyak tahap prosesnya, Mas. Ya secara kan maksudnya Ki Krisna nih apa namanya, konon katanya pernah investigasi langsung gitu kalau saat orang tuh pengen meninggalkan dunia tuh gimana, kan pernah investigasi langsung gitu dengan keilmuan Ki Krisna. Waktu itu memang saya pernah mencoba ya, Oke. meriset lah, investigasi. Ya itu pada saat orang itu mau meninggal, memang ada satu proses di mana ya kalau orang bilang mah malaikat pencabut nyawa lah. Malaikat penjemput nyawa itu ada Ki. Sungguhnya memang ada. Oke. Dia itu memang bertugas, sang malaikat itu Bertugas untuk mencabut sukmo atau nyawanya orang itu. hmm, Nah, pada proses manusia itu akan meninggal, hmm, itu kalau menurut saya dua apa nih Ki? dua proses. Oh, 2 proses. Yang pertama sukmo atau orang bilang roh lah. Hmm. Yang kedua nyawa. Nah, itu bedanya apa Ki? Sukma atau sukmo Hmm. atau roh itu beda dengan nyawa. Nah, dok, kalau sudut pandang Ki Krisna apa bedanya itu Ki? Yang menjadi perbedaannya itu adalah kalau nyawa itu segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir kehidupan manusia itu. Hmm. Contohnya kalau saya bilang sih sebuah program atau perangkat lah ketakdiran gitu. Lebih ke skenario hidup mungkin. Skenario hidup dari lahir sampai akan meninggal itu disebutnya nyawa. Oh, disebutnya nyawa. Apabila manusia itu sukmonya ruhnya dicabut sama malaikat tapi nyawanya masih ada, itu yang kita bilang raga sukma. Oh, jadi nyawa stay di dalam, gak gitu kecabut. Nyawa stay di dalam tapi sukmanya keluar Atau dicabut. Itu yang disebut dengan meraga sukma yang pernah kita bahas di episode sebelumnya ya. Apabila nyawa dicabut Hmm. tapi sukma tidak tetap di raga, itu yang terjadi fenomenanya kita sebut jenglot atau Oh, batara karang. yang kecil itu, yang kita lihat, yang kecil. Asal mulanya jenglot itu seperti itu. Jadi nyawanya itu udah kecabut, tapi sukmonya itu sesungguhnya atau Terkunci. ruhnya masih di dalam, Terkunci di raga. di raganya berarti. Nah, kalau orang meninggal dunia, itu antara nyawa dan sukma, roh, itu dicabut bareng. Baik sukmanya dan nyawanya itu dicabut bareng. Keluar. Tinggal sisa raganya. Oke. Nah, setelah kedua proses itu dicabut, kita kan bertanya dong, kemanakah sang sukma itu?
Oh iya. Benar nggak? Iya. Kalau menurut penilaian saya, begitu sukma itu dan nyawa itu tercabut, ya kembali lagi tergantung si manusia ini dia akan berada di alam mana. Maksudnya gimana Ki? Di alam mana Ki? Normalnya manusia itu setelah meninggal akan berada di alam kubur Di alam kubur. atau alam bajra. Alam Bazra. Oke. Tapi ada juga yang terkadang tidak berada di alam situ. Nah itu karena apa tuh Ki? Kok bisa beda begitu Ki? Ya nanti akan kita jelaskan. Oke. Pada saat malam Jumat Kliwon itu yang masih hidup mendoakan itu langsung nyampe. Ya.